Tapi ya jadi gini, baru belakangan ini Boy Squad tuh punya acara TV terbaru. Yap. Dan acaranya itu emang konsepnya agak-agak unik gitu. Jadi kita harus berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah kita kunjungin sebelumnya gitu. Seperti misalnya di episode pertama ke Bantar Gerbang, yang tempat pembuangan sampah di seluruh Jakarta atau Yap, apa betul. gitu ya. Dan itu kebetulan pertama kali kita semua ke sana gitu, dan ya kita baru tahu ternyata di sana tuh beneran tumpukan-tumpukan sampah, dan di sana banyak banget orang yang tinggal di sana gitu. Bahkan banyak pekerja-pekerja yang harus makan di atas tumpukan-tumpukan sampah itu gitu. Dan emang konsep acara itu membuat kita tuh memperlihatin gimana sih misalnya reaksi ya kalau anak-anak yang misalnya terkesan kayak misalnya belum pernah susah gitu, kasarnya tuh kayak gimana gitu. Jadi emang ya seru acaranya gitu. Cuman yang aku suka dari acara itu, kenapa kita semua setuju dan aku ambil adalah sebenarnya dari acara itu kita belajar bahwa dalam hidup ini banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita mungkin, yang kurang seberuntung kita gitu. Dan banyak orang yang mungkin harus melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita nggak pernah kebayang, dan mereka harus melakukan itu setiap hari demi bertahan hidup dan demi keluarganya. Dan di situ kita bisa merasa bersyukur, dan ketika kita punya rezeki lebih ya kita harus membantu sesama manusia. Mau tidak mau scene itu pada akhirnya viral di mana-mana. Dan respon lu sendiri seperti apa? Kan mungkin banyak pro kontra ya, Iya. netizen sendiri ya. Ya namanya netizen Indonesia ya, aku sih ngelihatnya nggak terlalu nanggepinnya gimana-gimana, cuman ya nggak nyangka juga viral Ya, gitu. Cuman ya aku berharapnya sih penonton Indonesia bisa melihat esensi dari acara ini, bukan hanya sekedar yang misalnya reaksi jijik atau Iya, iya. gimana gitu. Itu kan ya untuk kebutuhan entertainmentnya ya, kebutuhan hiburannya. Tapi menurut aku ya kocak juga sih, masa aku juga emang kita semua ya sampai kru-krunya pada saat itu begitu kita ke Bantar Gebang tuh semua pada kayak itu kan bener-bener, maksudnya kalau udah pernah kesana baunya nyengat banget kan. Dan ya itu emang pengalaman yang bener-bener wah menarik banget sih, sampai kita pulang ke rumah juga baunya masih ngikutin di dalam mobil gitu. Cuman ya semoga netizen bisa melihat sisi positifnya juga gitu. Cuman kalau untuk hiburan, untuk komen pro dan kontra segala macam ya udah biasa lah. Oke, sorry nih Ral, di netizen juga ramai nih katanya lu suka malah jadi lebih marah-marah, sombong, suka ini, suka itu. Gimana nih Ral? Iya, emang kebetulan di acara itu kan namanya acara TV ya, jadi ada skripnya dan emang ada tuntutan perannya gitu. Jadi Gimmick ya? iya ada gimmick ya, dan emang kebetulan di gimmick itu awalnya adalah harusnya Austin, karena kan Austin di Boy Squad dia yang waktu itu kuliahnya di luar negeri 6 tahun, dan dia yang terkenal paling tanda kutip paling kaya di antara kita semua kan. Ya, cuman pada saat itu pas yang di Bantar Gebang, Austin itu saking mualnya, saking enaknya dia nggak bisa berekspresi yang kayak di kan kalau acara TV suka ada gimmick yang dilebay-lebayin. Nah Austin tuh waktu itu nggak bisa, kayak udah bro I give up katanya I have a stomach ache, kayak gue bener-bener mual pusing. Jadi ya akhirnya sepakat yaudah deh gue aja yang kayak jadi yang wah gitu, karena kan aku udah biasa acting kan. Meskipun memang jujur Ya. itu ada reaksi natural, maksudnya reaksi alami pasti siapapun aku rasa kalau jarang atau nggak pernah ke Bantar Gebang pasti akan mual. Nah cuman untuk kebutuhan TV kan butuh lebih di didramatisir, apalagi itu episode pertama yang emang kepingin coba dong gitu. Akhirnya ya udah gitu. Cuman alhamdulillah kalau emang itu menjadi sebuah hal yang viral, aku ngerasa sih ngeliat sisi positif aja, dan alhamdulillah juga respon di acara TV itu bagus juga gitu, dan kita malah syuting bisa lebih banyak episode setiap minggunya. Dan Oke, tempat itu kan di syuting nih. Kalau yang di Instagram lo nih, di postingan dengan Instastory itu marah-marah apa tuh? Oh nggak marah-marah, itu lebih ke bingung aja kan ya, sebenarnya lebih berhubungan sama ya netizen juga sih gitu. Kayak aku kan bukan tipikal orang yang suka misalnya ngebalesin komen atau ngebacain komen, dan aku juga biasanya santai karena aku ngerasa kalau emang itu nggak benar kenapa diambil pusing gitu. Cuman makin kesini kok kayaknya gosip-gosip yang beredar makin aneh-aneh gitu, dan aku bingung aja, maksudnya emang yang kalau kayak gini yang kocak itu siapa sih yang bikin gosipnya, apa orang-orang yang percaya sama gosipnya kayak lucu aja gitu. Jadi lagi kepingin sharing aja. Mau tidak mau terpancing ya. Iya, mungkin mau nggak mau pasti ada Iya, reaksi iya kan. sih. Cuman aku bukan tipikal yang mungkin ngebalesin komen atau kayak ngelaporin, atau yang kayak mungkin kan banyak teman-teman artis yang lain yang kayak sampai ke kasus hukum atau apa. Aku sih ya santai karena aku ngerasa selama itu nggak benar, ya aku santai aja. Cuman kepingin apa ya, kayak ngasih tahu juga bahwa sebenarnya ya it's not okay untuk ngegibah apa ngegosipin orang atau kayak nyinyirin orang. Sebenarnya aku nggak pro akan hal itu gitu. Cuman ya kalau emang mereka masih ingin melakukan di luar sana ya terserah mereka, tapi ya itu bukan hal yang baik untuk diri. Walaupun santai tapi tetap risih dong
risih pasti Kuping, risih, iya, iya. karena gimana pun juga kan pasti semua manusia kalau apalagi di entertainment ya yang misalnya ada gosip macam-macam, berita macam-macam, kalau nggak risih kayak bohong deh. Kita kan punya perasaan, punya emosi ya, tapi ya hanya sekedar ya udah sesaat gitu aja, nggak akan kayak gimana juga.